Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Mulyani, BKNR semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi konselor pada mata kuliah Etika dan Orientasi Profesi Dasar Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Sari Fitrah MPD. Content of matter dari penjelasan saya ini, yang pertama adalah pengertian kompetensi konselor, yang kedua struktur kompetensi konselor, yang ketiga standar dan sosok utuh kompetensi konselor, yang keempat kompetensi konselor yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian kompetensi konselor. Kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan. Ada juga yang mengartikan kompetensi itu sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Struktur kompetensi konselor, di sini ada beberapa landasan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 Pasal 28 Ayat 3 yang menyatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hal tersebut pun dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1. Konselor adalah seorang pendidik. Karena itu, konselor juga harus memiliki kompetensi sebagai pendidik. Kemudian, konselor pun sebagai seorang profesional, karena itu layanan bimbingan konseling harus diatur dan didasarkan pada regulasi perilaku profesional, yaitu kode etik, karena di dalam layanan kepada siswa maupun dalam kolaborasi persoalan dan isu-isu etis dalam pengambilan keputusan untuk membantu individu. Kompetensi konselor. Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standarisasi kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dinyatakan bahwa yang harus dikuasai guru bimbingan dan konseling atau konselor ini mencakup 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Sosok utuh kompetensi konselor. Sebagaimana lazimnya dalam suatu profesi, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik adalah kompetensi berupa pengetahuan, kemampuan, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sementara kompetensi profesional adalah kompetensi yang tidak hanya menekankan kepada penguasaan materi saja, tetapi juga mengimplementasikan dari penguasaan konsep teoritis tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun kompetensi konselor yang dibutuhkan seperti tadi yang dijelaskan di awal, mulai dari landasan tentang kompetensi yang dimiliki oleh guru secara umum sebagai agen pembelajaran, kemudian juga dipertegas oleh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bimbingan konseling atau konselor. Yang itu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang menguasai teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis, serta perilaku konseli. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Dan yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu bentuk dari keberimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
Dan yang ketiga di sini adalah kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini yaitu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, kompetensi sosial di sini adalah interaksi antara konselor dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu mencakup penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan konseling. Kesimpulan dari penjelasan tadi mengenai standar kompetensi konseling, di sini ada dua kesimpulan, bahwa yang pertama, dalam penerapannya sosok utuh kompetensi konselor itu terdiri dari dua kompetensi yang berbeda tapi terintegrasi dalam praksis yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Yang kedua, seorang konselor dalam menjalankan profesinya dengan profesional haruslah mempunyai kompetensi dan kemampuan yang khusus, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan standar kompetensi konselor ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.